Pernah nggak sih kepikiran kalau keyakinan kuat yang Anda pegang selama ini ternyata ya bukan murni dari Anda sendiri? Rasanya pasti agak mengganggu ya bayanginnya. Nah, itulah inti dari apa yang akan kita bedah bareng hari ini. Kita mau coba telusuri lebih dalam nih soal psikologi di balik kelompok-kelompok yang sering disebut ya kultus destruktif itu. Dan juga cara-cara mereka mengendalikan pikiran anggotanya. Sumber kita kali ini spesial banget. Kita dapat dari pengalaman dan analisis seorang ahli. Beliau ini pernah jadi bagian penting loh di salah satu kelompok ini dan sekarang justru mendedikasikan dirinya bantu orang lain keluar dan pulih. Jadi misi kita buat Anda nih pendengar adalah coba bongkar mekanisme psikologisnya. Gimana cara mereka merekrut, menahan anggota, terus dampaknya ke kejiwaan itu gimana, dan pahami juga betapa sulitnya ya proses pemulihan itu. Kita bakal lihat gimana kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu loh ternyata bisa jadi celah untuk dimanipulasi. Oke, siap ya? Mari kita mulai telusuri ini. Oke, yang perlu digarisbawahi banget dari awal nih ya. Kalau kita ngomongin pengendalian pikiran dalam konteks ini, lupakan deh gambaran hipnotis instan kayak di film-film. Prosesnya itu jauh lebih halus, lebih bertahap, tapi justru itu dampaknya bisa sangat merusak. Ini tuh serangkaian teknik psikologis yang ya dirancang khusus untuk membongkar identitas asli seseorang. Nilai-nilainya, cara berpikirnya, emosinya, perilakunya, semua dibongkar. Terus diganti sama identitas baru yang sesuai sama agenda kelompok itu. Kita nanti bakal pakai kerangka yang sering dipakai para ahli. Biasanya lihat 4 area kontrol utama. Perilaku, jadi apa yang Anda lakukan. Lalu informasi, apa yang boleh Anda tahu. Pikiran, gimana cara Anda berpikir. Dan emosi, apa yang Anda rasakan. Nah, pemahaman soal ini tuh banyak dipengaruhi oleh risetnya Robert J. Lifton tentang thought reform, terutama dari studinya pada tahanan perang dulu, yang ternyata relevan juga di sini. Oke, jadi ini bukan soal paksaan fisik gitu ya, tapi lebih ke permainan psikologis yang, wah, rapi banget kayaknya. Pertanyaannya nih, gimana awalnya seseorang bisa sampai terjerat gitu? Seringkali kan kedengarannya dimulai dengan sangat positif ya. Sumber kita ini cerita katanya perekrut itu pintar sekali mendekati orang, terutama di saat-saat rentan. Mungkin Anda baru pindah kota, atau baru putus hubungan, kehilangan pekerjaan, atau ya lagi merasa kosong aja, cari arah hidup. Nah, mereka ini datang seolah-olah menawarkan jawaban gitu. Rasa diterima, dicintai, punya tujuan mulia, jadi bagian dari komunitas yang hangat. Itu kan kebutuhan dasar kita semua ya. Kalau lagi rapuh, rasanya kayaknya susah banget nolak tawaran kayak gitu. Persis. Dan ini penting nih. Ini bukan kebetulan. Ini strategi yang terencana. Ada beberapa teknik kunci yang sering dipakai. Pertama, itu penipuan di awal. Identitas asli kelompok atau tujuan sebenarnya itu seringkali disembunyikan. Contohnya nih, pengalaman penulis sumber kita. Dia direkrut kelompok yang awalnya bilang mereka bukan organisasi agama. Ternyata itu cuma kedok buat Unification Church atau MUNIS. Lalu, ada yang namanya love bombing. Udah pernah dengar kan? Ini strategi membanjiri calon anggota pakai perhatian, pujian, kasih sayang yang intens dan ya agak berlebihan. Tujuannya? Jelas, bikin orang itu merasa sangat spesial, diterima sepenuh hati, sampai akhirnya merasa terikat. Jadi nggak enak kalau mau nolak atau pergi. Ah, iya. Jadi semacam hutang budi emosional gitu ya yang sengaja diciptakan. Wah, itu licik banget sih caranya. Memang dirancang begitu, mereka juga lihai banget loh menyesuaikan pendekatan. Di MUNIS dulu, kata sumber kita, mereka sampai diajari mengelompokkan target rekrutmen. Ada tipe pemikir, ada perasa, pelaku, atau penganut. Cara mendekatinya ya beda-beda. Ke tipe pemikir mungkin ditunjukin foto-foto konferensi ilmiah yang disponsori kelompok, biar kelihatan intelek gitu. Kalau ke perasa ya lebih ditekankan soal kehangatan komunitasnya, rasa kekeluargaannya. Selain itu mereka juga pelan-pelan menciptakan ketergantungan, bisa lewat tekanan halus atau bikin situasi yang bikin susah pergi. Contoh klasik nih, bikin workshop akhir pekan di lokasi yang agak terpencil. Terus nanti pas mau pulang, transportasinya sengaja diatur jadi sulit. Supaya apa? Ya supaya peserta terpaksa tinggal lebih lama, terpapar lebih banyak lagi sama doktrin mereka. Nih, setelah berhasil masuk, apa yang terjadi di dalam pikiran anggota itu? Gimana proses indoktrinasi itu bekerja lebih dalam lagi? Nah, disinilah manipulasi psikologisnya makin intens. Salah satu elemen kuncinya itu kontrol lingkungan.
Coba Anda bayangkan hidup Anda itu diatur super ketat. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, jadwalnya padat banget. Hampir nggak ada waktu luang buat diri sendiri, buat merenung, buat mikir. Akses ke dunia luar, kayak keluarga, teman lama, berita independen, itu dibatasi banget atau bahkan dilarang keras. Kadang-kadang interaksi antar anggota baru pun itu diawasi loh. Tujuannya jelas, mengganggu keseimbangan psikologis Anda, memutuskan Anda dari patokan realitas yang lama. Ujung-ujungnya, Anda jadi cuma bergantung pada informasi dan kebenaran versi kelompok itu aja. Artinya Anda dibikin sibuk terus-menerus dan terisolasi gitu ya? Sampai nggak sempat mikir jernih atau katakanlah membandingkan ajaran kelompok itu sama dunia nyata. Cukup efektif ya kedengarannya? Sangat efektif. Dan kondisi ini, kondisi terisolasi dan terkontrol ini, membuka pintu buat mekanisme psikologis lain bekerja. Misalnya, disonansi kognitif. Ini teori dari Leon Festinger. Intinya tuh gini, kalau ada bentrokan antara pikiran Anda, perasaan Anda, sama tindakan Anda pasti merasa nggak nyaman secara psikologis. Nah, karena nggak nyaman itu, Anda terdorong buat mengubah salah satunya. Biar selaras lagi. Biar rasanya konsisten gitu. Kelompok seperti ini sengaja banget menciptakan bentrokan itu. Mereka seringkali mengubah perilaku Anda dulu. Misalnya, Anda disuruh ikut ritual yang mungkin awalnya terasa aneh. Atau disuruh menggalang dana dengan cara yang mungkin dulu Anda anggap menipu. Atau disuruh ngulang-ulang terus doktrin kelompok. Oh, jadi karena Anda sudah terlanjur melakukan sesuatu yang mungkin awalnya agak bertentangan sama nilai Anda, pikiran dan perasaan Anda, pelan-pelan jadi ikut berubah gitu. Buat membenarkan tindakan itu, biar nggak merasa jadi orang munafik, gitu ya? Kurang lebih begitu, betul. Contoh paling terkenal dari penelitian Festinger sendiri itu tentang sebuah kultus UFO. Pengikutnya disuruh jual semua harta benda mereka. Kenapa? Karena katanya kiamat akan datang di tanggal tertentu dan mereka bakal dijemput pesawat alien. Pas hari hanya tiba, ternyata ya nggak ada kiamat, nggak ada pesawat alien yang datang. Logikanya kan mereka harusnya sadar dong, wah kita dibohongi nih, terus pergi. Tapi apa yang terjadi? Banyak dari mereka yang malah jadi makin fanatik. Kok bisa? Karena mengakui kalau mereka salah dan semua pengorbanan mereka sia-sia, itu rasanya terlalu menyakitkan secara psikologis. Jadi, lebih mudah bagi mereka untuk merasionalisasi. Mungkin mereka mikir, oh, mungkin kesetiaan kitalah yang menyelamatkan dunia. Atau, tanggalnya mungkin salah hitung, tapi misinya tetap benar. Ini menunjukkan betapa kuatnya ya kebutuhan kita akan konsistensi diri. Sampai-sampai bisa membelokkan cara kita melihat realitas. Wah, itu mekanisme pertahanan diri yang dimanfaatkan habis-habisan ya jadinya. Lalu gimana dengan pengendalian pikiran yang lebih langsung? Maksudnya bukan cuma lewat perubahan perilaku. Nah, ini pilar penting lainnya, kontrol pikiran. Di sini maksudnya bukan baca pikiran ya, tapi mengendalikan cara Anda berpikir. Ada beberapa lapis nih. Pertama, mereka menanamkan doktrin kelompok sebagai satu-satunya kebenaran, mutlak. Pokoknya hitam putih. Kita, kelompok yang terpilih, yang bakal selamat, versus mereka, dunia luar yang sesat, jahat, dikuasai setan, atau apalah sebutannya. Nggak ada ruang buat abu-abu apalagi keraguan. Kedua, penggunaan loaded language, bahasa bermuatan. Ini istilah-istilah khusus, jargon, atau klise internal kelompok. Kedengarannya mungkin dalam atau keren, tapi sebenarnya fungsinya itu mematikan pemikiran kritis. Kata-kata umum aja bisa diberi makna baru. Misalnya nih, kata paham di banyak kelompok ini artinya bukan sekedar mengerti secara intelektual, tapi lebih ke menerima dan percaya doktrin tanpa tanya. Bahasa kayak gini juga efektif banget, membangun tembok antara anggota dan non-anggota, yang di dalam dan yang di luar. Jadi bahasa itu sendiri bisa jadi semacam penjara pikiran ya? Yang membatasi konsep apa aja yang bisa kita pikirkan. Tepat sekali. Dan mungkin yang paling kuat dampaknya, ini adalah thought stopping techniques, teknik penghenti pikiran. Anggota itu diajari cara otomatis untuk memblokir setiap keraguan atau pemikiran kritis yang muncul di benak mereka. Caranya macam-macam, bisa langsung disuruh berdoa, atau menyanyikan lagu kelompok, atau chanting, mengulang frasa atau mantra tertentu, bisa juga lewat meditasi khusus, atau bahkan sampai berbahasa roh. Jadi setiap kali muncul pertanyaan di kepala kayak, apa benar ya pemimpin ini utusan Tuhan? Atau, loh, kenapa aku disuruh bohong sih pas cari dana kemarin? Secara refleks mereka langsung melakukan ritual pengganti pikiran ini. Lama-lama ini jadi kayak, kecanduan mental gitu. Otot berpikir kritisnya jadi lumpuh total.
Kebayang deh, setiap mau ragu sedikit aja, otomatis langsung chanting atau doa. Kemampuan buat mempertanyakan sesuatu jadi hilang gitu aja ya. Kalau emosi gimana? Apa itu juga ikut dikendalikan? Oh, sudah pasti. Kontrol emosi itu fundamental banget. Seringnya lewat manipulasi rasa takut, rasa bersalah, dan rasa malu. Kalau ada yang nggak beres nih, misalnya target nggak tercapai, ada anggota yang sakit, atau kelompok dapat berita negatif, itu selalu aja yang disalahkan anggotanya. Katanya kurang iman lah, kurang usaha lah, atau terkontaminasi energi negatif dari luar. Pokoknya bukan salah pemimpin atau ajarannya. Ini kan menanamkan rasa bersalah yang terus-menerus ya. Lalu ada lagi nih, indoktrinasi fobia. Di bagian yang paling eh, mengerikan mungkin. Anggota itu ditakut-takuti habis-habisan soal konsekuensi kalau sampai meninggalkan kelompok. Ditanamkan keyakinan irasional kalau keluar nanti bakal kena penyakit aneh, kecelakaan fatal, dibunuh iblis, atau bikin kiamat datang lebih cepat, atau jiwanya masuk neraka selamanya. Penulis sumber kita cerita loh, Muniz dulu sering pakai film horor kayak The Exorcist untuk bikin anggota takut setengah mati. Bahkan cuma buat mikirin mau pergi aja udah takut. Fobia ini jadi penjara psikologis yang efektif banget memang. Rasa takut jadi semacam rantai tak kasat mata gitu ya, yang mengikat mereka. Aduh, ngeri juga ya. Ditambah lagi ayunan emosi yang dibikin ekstrim. Di satu sisi, anggota bisa merasa euforia yang luar biasa, merasa jadi bagian dari kelompok elit terpilih, tahu kebenaran sejati yang orang lain nggak tahu, merasa bakal menyelamatkan dunia. Rasanya hebat banget kan? Tapi di sisi lain, mereka terus dihantui rasa bersalah dan ketakutan kalau dianggap dia cukup baik, nggak cukup patuh sama aturan. Jadi, cinta dan penerimaan dari kelompok itu sifatnya bersyarat, tergantung performa Anda. Ini kayak naik roller coaster emosi yang sengaja dirancang biar Anda makin bergantung pada kelompok itu untuk merasa aman dan berharga. Semua interkontrol lingkungan yang ketat, disonansi kognitif, kontrol pikiran, kontrol emosi, pasti mengubah orang secara mendalam ya. Gimana sih dampaknya ke identitas mereka jadinya? Dampaknya memang bisa sangat dalam. Para ahli sering menyebutnya sebagai terbentuknya identitas ganda atau dual identity. Gampangnya gini, ada dua diri yang seolah hidup berdampingan dalam satu orang. Ada diri asli, identitas, nilai kepribadian sebelum masuk kelompok, dan ada diri kultus. Nah, diri kultus ini adalah identitas baru yang ditanamkan lewat proses indoktrinasi tadi. Dalam keseharian di dalam kelompok, diri kultus inilah yang dominan, yang muncul ke permukaan, yang ngomong, yang bertindak. Ini yang menjelaskan kenapa keluarga dan teman sering bilang, "Loh kok dia berubah total ya setelah gabung kelompok itu? Rasanya kayak jadi orang yang berbeda sama sekali." Tapi diri asli itu hilang sama sekali gitu? Atau cuma tidur aja di dalam? Nah, ini poin yang penting banget. Diri asli itu nggak hilang sama sekali. Meskipun ditekan habis-habisan, dia tetap ada. Mungkin di alam bawah sadar gitu ya. Diri asli ini tetap merekam kok. Adanya kejanggalan, pengalaman negatif, keraguan-keraguan kecil, bentrokan antara janji manis doktrin dengan kenyataan pahit di lapangan. Cuma masalahnya, selama diri kultus yang berkuasa, diri asli ini nggak punya suara, nggak bisa bertindak, kayak dibungkam gitu. Penulis sumber kita cerita nih, pas proses pemulihan atau deprogramming, rasanya itu seperti diri aslinya itu bangun lagi. Tiba-tiba bisa ngakses semua memori soal kebohongan dan pengalaman buruk yang selama ini kayaknya terkubur. Memahami adanya dualitas ini penting sekali untuk proses penyembuhan nanti. Ini juga mengarahkan kita ke pertanyaan berikutnya ya, gimana caranya orang bisa keluar dan ibaratnya membangunkan kembali diri asli mereka itu. Iya, itu pertanyaan krusial banget. Karena jelas ya, keluar dari kelompok seperti ini bukan berarti perjuangan psikologisnya selesai. Tantangan pemulihannya pasti berat banget ya. Proses pemulihan memang seringkali butuh waktu lama, dan ya, nggak mudah. Salah satu fenomena yang sering banget dialami mantan anggota itu namanya floating atau mengambang. Ini istilah untuk pengalaman kayak kilas balik, flashback gitu, yang datangnya tiba-tiba, nggak diundang. Tiba-tiba aja mereka merasa atau berpikir persis seperti waktu masih di dalam kelompok dulu. Floating ini biasanya dipicu sama sesuatu di lingkungan. Bisa karena dengar lagu tertentu yang dulu sering diputar di kelompok, atau mencium bau yang khas, dengar kata kunci atau jargon kelompok disebut, atau bahkan cuma berada di situasi yang mirip sama suasana di dalam kelompok dulu. Wah, rasanya pasti aneh dan menakutkan ya. Tiba-tiba kayak terlempar kembali ke pola pikir yang lama itu. Betul.
Bisa sangat membingungkan dan bikin cemas banget. Penulis sumber kasih contoh pribadi nih. Katanya setahun pertama setelah keluar dari Munis, tiap dia dengar kata moon, bulan, otomatis pikirannya langsung ke father, panggilan untuk memimpin Munis. Dan dia langsung teringat momen-momen tertentu sama moon. Contoh lain dari sumber yang sama, ada wanita namanya Margo, mantan anggota Lifespring. Dia cerita sering banget terlempar kembali ke sesi pelatihan tiap kali nggak sengaja dengar lagu populer Higher Love dari Steve Winwood. Kenapa? Ya karena lagu itu sering banget dipakai di program mereka dulu. Sensasi kembali itu bisa memicu lagi rasa panik, rasa bersalah, atau ketakutan yang dulu ditanamkan. Selain floating yang datang tiba-tiba itu, apalagi tantangan yang umumnya dihadapi mereka pasca keluar? Ada juga kesulitan mengambil keputusan. Ini mungkin kedengarannya sepele ya, tapi coba bayangkan, bertahun-tahun hidup di mana hampir semua pilihan, mau makan apa hari ini, pakai baju apa, kerja apa, kapan boleh istirahat, itu semua sudah diatur oleh pemimpin atau jadwal kelompok. Belajar lagi bikin keputusan sendiri, bahkan untuk hal-hal kecil kayak milih menu makan siang, itu bisa terasa sangat berat dan bikin cemas luar biasa. Lalu ada juga masalah ketergantungan. Susah rasanya berfungsi mandiri setelah terbiasa hidup dalam sistem komunal yang serba terstruktur dan selalu bergantung pada figur otoritas eksternal. Belum lagi beban emosional dari masa lalu ya, itu pasti juga menghantui banget. Tentu, menghadapi rasa bersalah, rasa malu, dan juga trauma, itu bagian besar dari proses pemulihan. Mantan anggota perlu memproses tindakan-tindakan yang mungkin mereka lakukan saat masih di bawah pengaruh indoktrinasi. Misalnya, mungkin pernah berbohong ke keluarga, atau merekrut teman sendiri masuk ke kelompok, atau melakukan hal lain yang sekarang mereka sadari itu bertentangan dengan nilai asli mereka. Belum lagi memproses trauma akibat pelecehan, bisa emosional, finansial, fisik, atau bahkan seksual, yang mungkin mereka alami di dalam kelompok itu. Ini proses yang butuh kesabaran, butuh waktu, dan seringkali butuh banget bantuan profesional. Tujuannya akhirnya adalah membangun kembali identitas dan kepercayaan. Belajar percaya lagi sama penilaian diri sendiri, belajar percaya lagi sama orang lain di luar kelompok, dan juga memahami kalau nggak semua komunitas atau figur otoritas itu manipulatif. Melihat betapa rumitnya tantangan ini semua, apa sih kunci utama biar bisa pulih? Ada nggak? Salah satu kunci penyembuhan yang paling ditekankan oleh sumber kita adalah pemahaman. Jadi, memahami secara intelektual bagaimana mekanisme pengendalian pikiran itu bekerja pada diri mereka, gimana dulu mereka direkrut, gimana pikiran dan emosi mereka dimanipulasi, gimana fobia itu ditanamkan, ternyata itu sangat membantu. Membantu untuk memproses pengalaman dan melepaskan diri dari sisa-sisa pengaruhnya. Penulis kasih contoh kasus nih. Ada wanita mantan Munis yang takut banget punya anak. Kenapa? Karena doktrin fobia yang ditanamkan soal bahaya melahirkan di luar garis keturunan suci Mun. Ketakutan itu baru bisa hilang setelah dia benar-benar paham asal-usul ketakutan itu dari sesi konseling. Dia jadi sadar, oh ini toh sumbernya. Jadi kesadaran akan proses manipulasinya itu sendiri yang jadi alat pembebasannya ya? Wah menarik. Untungnya ada dukungan ya. Penulis sempat menyebutkan adanya jaringan seperti Fokus. Isinya mantan anggota dari berbagai kelompok yang saling bantu dalam proses pemulihan. Berbagai pengalaman dengan orang yang paham betul rasanya pasti sangat melegakan ya? Benar sekali. Dukungan dari sesama penyintas, peer support gitu, yang benar-benar mengerti seluk-beluk pengalamannya itu, wah tak ternilai harganya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya dari obrolan kita, jelas sekali ya, pengendalian pikiran dalam kelompok destruktif ini bukan sekedar mitos cuci otak paksa ala film. Ini adalah proses psikologis yang nyata, sistematis, dan sayangnya bisa sangat efektif. Kenapa? Karena bermain di ranah kebutuhan dan kerapuhan kita sebagai manusia. Kebutuhan akan cinta, penerimaan, makna hidup, kepastian, itu semua kan kita punya ya. Memahami cara kerjanya seperti yang sudah kita urai panjang lebar tadi, jadi langkah awal yang penting banget untuk melindungi diri sendiri dan juga orang-orang terdekat kita. Intinya, kesadaran itu sendiri adalah benteng pertahanan kita. Betul. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan penutup nih buat Anda semua yang mendengarkan. Kalau kita lihat betapa halusnya ya teknik-teknik pengaruh ini dan bagaimana mereka itu menyasar sifat dasar manusia, kebutuhan kita untuk berkomunitas, punya tujuan hidup, mencari jawaban. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa lebih peka dan menjaga nalar kritis kita?
Bukan hanya terhadap kelompok yang jelas-jelas mencurigakan ya, tapi juga terhadap berbagai bentuk pengaruh halus lain dalam hidup kita sehari-hari. Coba deh pikirkan, di media sosial yang kita scroll tiap hari, dalam iklan yang kita lihat, saat kita mendengar retorika politik, mungkin dalam dinamika kelompok di kantor, atau bahkan dalam hubungan personal kita. Di mana sebenarnya garis tipis antara pengaruh sosial yang sehat dan wajar dengan manipulasi psikologis yang mulai merugikan diri kita atau orang lain? Nah, ini pertanyaan penting kayaknya untuk kita bawa dan renungkan bersama di tengah dunia yang penuh informasi dan ajakan seperti sekarang ini.